Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wisam Maulana Iqbal dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4G. Membahas tentang kepemimpinan perempuan jauh dari sebelum Islam datang, tepatnya pada zaman jahiliyah, di mana perempuan dianggap sebagai aib, dianggap sebagai kecacatan. Bahkan di sisi lain, di mana ada kelahiran anak perempuan, bahkan bisa sampai dibunuh atau bahkan bisa dikubur hidup-hidup. Semenjak Islam datang, Islam mulai merenovasi, Islam mulai memodifikasi hukum-hukum yang memang di luar ajaran Islam pada saat itu. Salah satunya tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Melalui kisah yang diceritakan Al-Quran, yaitu kisah kesuksesan Ratu Bilqis menjadi seorang raja pada masanya. Terlepas dari hal itu, bahwa kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi polemik, masih menjadi perdebatan umum pada beberapa kalangan. Bahkan beberapa pendapat ulama menyatakan ada yang mutlak tidak memperbolehkan perempuan untuk memimpin, ada yang membolehkan secara mutlak, dan ada pun yang membolehkan memimpin tetapi dengan syarat tertentu. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memimpin secara mutlak merujuk pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan semua urusannya kepada perempuan. Dari hadis ini, sebagian ulama bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Karena setelah ditelusuri lebih dalam lagi, perawi dari hadis ini itu terbilang tidak tercela ya, atau bisa dikatakan hadis ini sahih sesahih-sahihnya. Jadi tidak dapat terbantahkan lagi bahwa hadis ini itu dhaif atau sejenisnya, melainkan hadis ini itu sahih dan pendapatnya bisa dijadikan argumentasi. Lalu, adapun ulama yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin berdasarkan penelitian dengan sudut pandang yang lain, yaitu dengan mengkaji muatan dari surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Ulama yang memperbolehkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, yaitu dengan mencari sudut pandang lain, yaitu bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama dalam hubungan sosialisasi, sehingga mereka berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Lalu, adapun ulama yang berpendapat bahwa boleh seorang perempuan menjadi pemimpin, yaitu dengan syarat. Salah satu syarat yaitu adalah di mana perempuan harus mengambil keputusan secara objektif. Karena kebanyakan perempuan itu biasanya sebagian besar mengambil keputusan melalui perasaan, melalui hati. Untuk dalam konteks kepemimpinan ini, seorang pemimpin harus mengambil keputusan secara objektif, harus mengambil keputusan secara adil, harus mengambil keputusan secara terukur dengan melihat sisi lain, dengan melihat sisi positif dan negatifnya melalui forum diskusi misalnya, melalui forum musyawarah dan sebagainya. Terlepas dari permasalahan konflik tadi, di era milenial sekarang, di era sekarang ini sudah banyak kejadiannya, sudah banyak terjadi bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin.
baik itu dalam volume kecil seperti organisasi atau komunitas-komunitas, ataupun yang lingkup besarnya seperti bupati, seperti wali kota, seperti bahkan sampai presiden pun sudah ada di zaman sekarang ini. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.